Pemirsa Ganjil Misteri, jumpa lagi dengan saya Dewi Larasati dan kami bersama para tim spiritual dan supranatural sedang berada di daerah Bogor di sebuah danau dan kami saat ini sedang melakukan ritual tata krama. Kami terbiasa sebelum melakukan aktivitas spiritual atau apapun melakukan tata krama dulu yang dimaksudkan dan ditujukan untuk menghargai para leluhur kita terdahulu. Bagaimanapun di suatu tempat, di suatu daerah itu pasti ada penunggu atau pemiliknya. Istilahnya kita kulon nuwun, permisi atau bertata krama. Baiklah pemirsa, langsung saja kita akan mewawancarai beliau, seorang praktisi spiritual. Jelaskan mungkin Kang. Oh ya, di sajian, kalau bahasa perdukunannya sajian. Ini sajian di sini dengan buah-buahan yang biasanya memang buah-buahan ini kan diperuntukkan untuk para raja, para lurah itu sesajinya biasa buah-buahan. Nah, di sini ada buah kelapa. Buah kelapa ini di sini menyimbolkan bola bumi ya, di mana ada airnya juga di dalamnya. Airnya ini kan mendominasi juga ada airnya. Dan di sini adalah telur. Telur ini sebagai simbol awal dari kehidupan. Awal kehidupan itu kan dari telur ya. Sesajian ini dimaksudkan adalah untuk sebagai sajian keadaan kepada kita yang lahir maupun yang batin. Seperti itu. Masuk kopi pahit ini juga Kang Gaga? Ya, termasuk kopi pahit. Ya, di sini tuh ada air putih juga. Ya. Terus di sini ada kemenyan. Kenapa harus kemenyan Kang Gaga? Ya, kemenyan ini biasanya kalau orang kita itu ya kemenyan itu apa ya? Kalau kita ada satu permohonan yang sifatnya urgent ini ya, minta cepat itu biasanya menggunakan kemenyan, bukan bubur ataupun bukan apa namanya yang wangi-wangi apa kayak bubur atau apa ya, dupa, bio. Setelahnya lalu bagaimana nih Kang? Akan melakukan apa gitu? Ya, jadi kami akan melakukan satu tata krama ya, tata krama dengan cara kami bangsa kita, bangsa Nusantara dengan satu keilmuan pribumi. Jadi kami akan mulai langsung ya dengan ritual tata krama kami ya. Oke. Mari kita sebagai bangsa timur, sebagai bangsa yang beradab, kita terbiasa untuk melakukan segala hal, apalagi yang berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan supranatural, berkaitan dengan berhubungan dengan kekuatan batin ataupun kekuatan gaib. Maka kita terlebih dahulu melakukan ritual tata krama. Mari kita mulai. Insun Rahayu Waluya Asma Pangestu Ibar Pangriksa. Dengan izin dan restu Guru Batin Gusti Gapura Diningrat Panca Binika Raja Muda Kawasa Diguna Cigul Kalabu Maharaja Purba Nagara Purba Kawasa, dengan izin dan restu Sang Hyang Batara Banyu Suci, Sang Hyang Batara Api Luhur, Sang Hyang Batari Bumi Ibu Pertiwi Sakti, Sang Hyang Bayu Agung. Dengan ini kami melakukan ritual olah energi spiritual supranatural untuk suatu hajat dan kepentingan kita.
para karuhun, para siluman, para iblis, para malaikat, para ruh, para arwah yang berada di tempat ini. Tunjukkan eksistensi kalian, atraksikan kesaktian dan kedikjayaan kalian kepada bangsa manusia. Siapkan mediator. Untuk mediator kan ya. Siap ya. Nah, Kang Sapri, Kang Sapri, bantu. mohon dibantu ya. Tenang atas. Duduk ya. Nah, ya. Oh, ini udah masuk nih teh. Oi, Pulau Wani-Wani. ayo tenang. Tenang, ada Teh Laras. Tenang. Wani Sampurasun. Lampes. Baik. Saya di sini tidak mau mengganggu. Saya Teh Laras di sini ingin menguak informasi. Informasi di masa Pajajaran dulu ya. Di sini tempat apa? Di sini tempat Pajajaran, dulu ada sebuah kerajaan di sini. Heeh. Kerajaan Pajajaran, mungkin ada sebuah pertempuran. Bentar. Woi. Bentar. Makanya ada situ-situ Gunung Kapur. Oh ya, situs Gunung Kapur ada ya? Iya, Dengan apa lagi? dengan disebut nama kampung ini Kampung Ciseeng. Oh, siap. Dan di sini berarti ada sebuah cerita. Iya. Mohon diceritakan. Ya, cerita zaman dahulu mungkin ada pertempuran. Makanya ada sebuah nama Gunung Kapur yang putih dan yang hitam. Ini dengan siapa? Mungkin saya nggak mau menyebutkan nama saja. Oke. Cukup saya mengasih posisi yang positif. Intinya manusia harus kembali ke jati dirinya masing-masing. Kembali ke Agar jati ya. dunia ini kembali tentram. Ada pesan lagi? Cukup. Cukup. Hatur nuhun, anu kasuhun sudah mau memberikan informasi kepada kami dan nanti kami akan juga menyempurnakan para leluhur yang ada di sini ya. Mangga. Sampuran. Sampai. Dan Gunung Putih atau Gunung Hitam gitu loh ya. Di sini memang ada situs seperti itu. Dan memang tempat ini sangat sakral sekali. Nah, ada pesan juga yang saya tangkap dari bila itu bahwa kita itu harus kembali ke jati diri, yang artinya jangan pernah melupakan leluhur kita. Kita ini bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara itu harus benar-benar sebagai warga Nusantara jangan meninggalkan ada tata krama yang luhur, yang santun, seperti itu yang saya baca ya. Itu tadi kira-kira umurnya usia berapa tahun tuh, Kak? Kalau saya melihat itu usianya 500 tahun ke atas, karena dia itu tadi dari era Pajajaran gitu loh. Jadi memang sudah sangat tua, sekitar 500 lebih yang datang itu, yang hadir di sini. Berarti tadi yang masuk itu pendekar ya, Teh? Pendekar, tapi beliau ya istilahnya masih ibaratnya apa ya, bukan bawahan ya, punggawa. Punggawa gitu. Tapi misterinya di sini ada apa lagi? Kalau misteri yang saya lihat di sini lebih ke Pajajarannya ya, intinya zaman dahulu peperangan seperti itu biasalah ya. Nah, misteri yang kekinian memang di sini adalah tempat pembantaian di masa Belanda. Jadi dibantai secara sadis, dibuang begitu saja,
sehingga arwah-arwah yang ditinggalkan istilahnya belum sempurna, cuma minta disempurnakan saja. Itu saja kalau residu energi yang kekinian. Dan setelah itu tempat ini memang harus dijaga sebagai warisan leluhur, sebagai budaya gitu loh, harus dijaga, harus dimanfaatkan seperti itu. Tadi kan Teteh bilang dibantai warga itu seperti apa, Teh? Apa warga miskin, apa masyarakat menengah ke bawah kayak Enggak, itu warga menyeluruh ya. Memang pada zaman dahulu ini asal-asalan aja, dimana dilihat itu membangkang ya dibantai, melihat itu nggak sesuai dengan Belanda ya dibantai. Tapi juga ada di sini bule juga gitu loh, jadi nggak pribumi saja, campur aduk. Jadi mana yang dibunuh dulu gitu kan ya dibuanglah di sini, jadi campur aduk residu energi kekiniannya seperti itu. next apa lagi?